Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dini Khairia dan rekan saya yang bernama Ismah Namirah Nur Faiza. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Tahapan Perkembangan Menurut Para Ahli. Dengan dosen pengampu Pak Muhtarom, Magister MPDI. Tahapan perkembangan menurut para ahli. Tahapan perkembangan merupakan tahap perubahan yang terjadi pada individu dan dinilai secara fisik, psikis, sosial, dan lainnya. Proses perkembangan di masa ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar yang membantu membentuk karakter dan komponen perkembangan lainnya agar menjadi pribadi yang lebih baik. 1. Tahapan perkembangan menurut Harlock. Dalam karyanya yang berjudul Developmental Psychology atau Psikologi Perkembangan, Elizabeth B. Harlock membagi tahap perkembangan manusia menjadi 9 periode, yaitu yang pertama, masa sebelum lahir. Dimulai ketika terjadinya pembuahan ovum oleh sperma yang menghasilkan zigot. Yang kedua, masa bayi baru lahir. Tahap ini berlangsung selama 0 sampai 2 minggu. Yang ketiga, masa bayi. Masa bayi berlangsung antara 2 minggu sampai 2 tahun. Yang keempat, masa kanak-kanak awal. Dimulai sejak anak usia 2 tahun hingga usia 6 tahun. Yang kelima, masa kanak-kanak lahir. Masa ini antara usia 6 sampai 12 tahun. Yang keenam, masa remaja. Masa ini kelanjutan dari masa pubertas, di mana pada masa ini perubahan-perubahan fisik sudah semakin nampak jelas. Yang ketujuh, masa dewasa awal, dimulai ketika seseorang memasuki usia 20 tahunan. Yang kedelapan, masa dewasa madya. Periode masa dewasa madya ini dimulai pada usia 35 tahun hingga 50-60 tahunan. Yang kesembilan, masa usia lanjut. Masa usia ini dimulai setelah memasuki usia 60 tahunan. 2. Tahapan perkembangan menurut Aristoteles, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fase anak kecil dengan usia 0-7 tahun. Fase ini diakhiri dengan pergantian gigi. Yang kedua, fase anak sekolah dengan usia 7-14 tahun. Fase ini dimulai dari tumbuhnya gigi baru sampai timbulnya gejala berfungsinya kelenjar-kelenjar kelamin. Yang ketiga, fase remaja atau pubertas dengan usia 14-21 tahun. Fase ini dimulai dari bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin sebagai akan memasuk masa dewasanya. Yang ketiga itu ada tahapan perkembangan menurut Maria Montessori. Periode 1 itu dengan usia 0-7 tahun, yaitu periode penangkapan, pengenalan dur luar dengan panca indera. Periode 2 dengan usia 7-12 tahun, yaitu periode abstrak di mana anak-anak mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik dan buruknya. Periode 3, 12-18 tahun, yaitu periode penemuan diri dan kepekaan sosial. Periode 4 dengan usia 18 sampai ke atas, yaitu periode pendidikan tinggi atau mendalami bidang khususnya. 4. Tahapan perkembangan psikososial Erik Erikson, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan dengan usia 0-18 bulan. Anak akan berkembang secara baik, fisik dan mentalnya apabila lingkungannya memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, otonomi dan rasa malu dengan usia 1 bulan sampai 3 tahun. Otonomi merupakan dasar kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan rasa percaya diri dan mandiri. Yang ketiga itu inisiatif dan rasa bersalah dengan usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh. Yang keempat, ketekunan dan rasa rendah diri dengan usia 6 sampai 12 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan peralihan di mana anak mulai mengembangkan perasaan bangganya terhadap dirinya sendiri.
Yang kelima ini ada tahapan perkembangan moral Kohlberg. Pada teori ini, Kohlberg berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 3 tingkat dan 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Yang pertama itu, tingkat pertama prakonfesional. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Perilaku yang mengakibatkan hukuman dipandang sebagai buruk. Das mereka yang mengarah pada penghargaan dilihat sebagai baik. Tahap orientasi kepatuhan dan hukuman. Tahap orientasi minat, pribadi, individualisme, dan tujuan. Tingkat 2 atau konvensional. Pada tingkat konvensional ini, seseorang terus memperhatikan kesesuaian dengan aturan-aturan sosial yang penting, tetapi bukan karena alasan kepentingan diri sendiri. Tahap orientasi keserasian, interpersonal, dan konformitas. Tahap orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Tingkat 3 atau pasca konvensional. Pada tingkat ini, moralitas diinterilisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Tahap orientasi kontrak sosial, tahap prinsip etika universal. Yang keenam, tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap sensori atau sensori motor 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, pendengaran, pergeseran, dan persentuhan serta selera. Yang kedua itu tahap praoperasional. Usia dari 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambaran. Yang ketiga, tahap operasi konkret. Dengan usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret, mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Yang keempat, tahap operasi formal dengan usia 11 tahun sampai ke atas. Pada tahap ini, remaja sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Yang ketujuh, tahapan perkembangan kognitif Vygotsky. Yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama level of actual development atau yang disebut LED. Dalam tingkatan ini, anak mampu atau mahir dalam aktivitas berpikir di kehidupan sosialnya serta mampu memecahkan berbagai masalahnya secara mandiri. Yang kedua, yaitu zone of proximal development atau yang disebut ZPD. ZPD sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan fungsi berpikir anak yang masih dalam proses pematangan yang dibantu teman yang pengetahuannya luas, guru, dan orang tua. Potential Development Zone. Menurut Vygotsky, pada zona ini tidak boleh diberikan bantuan pembelajaran secara mendalam karena ada tahapan-tahapan perkembangan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ismah Namira Nurfaiza. Baiklah, yang selanjutnya itu ada proses perkembangan. Secara garis besar, proses perkembangan manusia terdiri proses biologis, yaitu menghasilkan perubahan manusia. Proses biologis ini meliputi pewarisan gen dari orang tua, perkembangan tubuh, perkembangan otak, keterampilan motorik, dan perubahan hormon pada masa pubertas. Yang selanjutnya itu ada proses kognitif, yaitu meliputi perubahan dalam pikiran, intelijensi, dan bahasa manusia. Contoh proses kognitif ini ialah terjadi dalam mengenali benda-benda pada saat bayi, menggabungkan kalimat, menguasai kata, mengingat puisi, serta menemukan jawaban sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu proses sosial emosi, merupakan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan dalam kepribadian.
Contoh dari proses sosial emosi ini seperti bayi yang belajar tersenyum kepada orang tuanya, anak laki-laki yang berkelahi dengan teman sebayanya, serta perkembangan perasaan anak-anak terhadap temannya yang berbeda jenis kelamin. Baiklah, yang selanjutnya itu ada tugas perkembangan. Menurut Havigers 1961 mengartikan tugas-tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, serta menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Nah, tugas perkembangan pada anak-anak ini dimulai dari usia 0 sampai dengan usia 13 tahun. Nah, usia kanak-kanak itu dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu usia anak-anak awal, yaitu usia 2 sampai 6 tahun. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Robert J. Havigers tahun 1961 yaitu yang pertama ada toilet training, yaitu mengajarkan kepada anak untuk buang air kecil dan buang air besar secara sosial. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin serta dapat bekerja sama dengan jenis kelamin yang lain. Yang ketiga, belajar mencapai stabilitas fisiologis. Dan selanjutnya pembentukan konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Yang selanjutnya belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain dengan menghubungkan diri sendiri secara emosional. Dan yang terakhir yaitu belajar membedakan mana yang baik dan buruk serta mengembangkan kata hati. Yang kedua yaitu usia kanak-kanak akhir, yaitu usia 6 sampai 13 tahun. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir menurut Robert J. Havigers yaitu yang pertama mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Serta terakhir, mencapai kebebasan pribadi. Baiklah, yang selanjutnya itu ada karakteristik perkembangan. Adapun karakteristik perkembangan pada anak usia dini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat dan ada pula yang lambat. Serta pada masa kanak-kanak pertumbuhan tinggi dan bertambahnya berat badan relatif seimbang. Nah, sedangkan pada perkembangan motorik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada motorik kasar dan yang kedua itu ada motorik halus. Dan selanjutnya itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi atau kehendak serta perasaan. Proses perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir, namun sel-sel otak dimulai setelah seorang bayi berusia 5 bulan, saat sensorinya sudah benar-benar tampak. Yang ketiga, yaitu perkembangan sosio-emosional. Para psikolog mengemukakan bahwa terdapat 3 tipe temperamen anak, yaitu yang pertama, anak yang mudah diatur, seperti dapat beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan mainan baru, tidur dan makan secara teratur, serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Yang kedua, yaitu anak yang sulit diatur, seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, butuh waktu lama untuk menghabiskan makanan, dan gelisah saat tidur. Yang terakhir, yaitu anak yang membutuhkan waktu pemanasan yang lama. Umumnya, anak ini terlihat agak malas dan pasif, serta jarang berpartisipasi secara aktif, dan seringkali menunggu semua hal diserahkan kepadanya. Yang terakhir yaitu perkembangan bahasa.
Kemampuan bahasa setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang berkualitas baik dan ada yang berkualitas rendah. Perkembangan bahasa ini dimulai sejak awal kehidupan sampai anak berusia 5 bulan, yaitu 0 sampai 1 tahun, di mana seorang anak ketika berusia 2 bulan akan mengoceh seperti orang yang sedang berbicara dengan rangkaian suara yang teratur. Yang selanjutnya itu ada prinsip perkembangan. Berikut adalah prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama itu, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Artinya, manusia secara terus-menerus berkembang, dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Yang selanjutnya, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Artinya, setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, intelijensi maupun sosial saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Yang selanjutnya itu perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Artinya, perkembangan terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan, yaitu perkembangan fisik dan mental mencapai kematangan pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Serta yang terakhir, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Baiklah, yang selanjutnya itu ada hukum perkembangan. Hukum konvergensi yaitu hukum yang menekankan pada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Maksud hukum ini ialah bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil pengaruh bersama kedua unsur pembawaan dan lingkungan. Yang selanjutnya itu hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai dorongan atau hasrat untuk mempertahankan diri. Hal ini terwujud pada usaha makan ketika lapar, menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Nah, untuk anak kecil, usaha ini diwujudkan dengan menangis apabila lapar, haus, rasa tidak enak badan, dan sebagainya. Nah, dari usaha itu, anak berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Pada anak-anak biasanya terlihat rasa ingin tahunya itu besar sekali, sehingga anak-anak tidak henti-hentinya bertanya mengenai suatu hal dan dirinya akan merasa senang apabila dunianya diisi dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari sekelilingnya. Yang selanjutnya itu ada hukum masa peka. Hukum masa peka ialah masanya suatu fungsi mudah atau peka untuk dikembangkan. Pada masa peka ini terjadinya perkembangan pada saat-saat tertentu. Contohnya, ketika anak usia 1-2 tahun akan mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru, sehingga apa yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Yang selanjutnya ada hukum kesatuan organis. Hukum kesatuan organis adalah hukum bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas dari satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Yang terakhir yaitu hukum rekapitulasi. Hukum ini adalah hukum pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Dengan hukum ini berarti perkembangan jiwa anak itu merupakan ulangan dan adanya persamaan dengan kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Baiklah, yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Menurut Debcast 1994 halaman 3, dalam Ahmad Susanto, ada 2 faktor utama yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang optimal seorang anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri anak, baik faktor bawaan maupun faktor yang diperoleh dari lingkungannya. Faktor dalam ini diantaranya yang pertama ada hal-hal yang diturunkan oleh orang tua. Yang selanjutnya yaitu unsur berpikir dan kemampuan intelektual atau kognitif. Yang ketiga keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh atau unsur hormonal. Yang terakhir yaitu emosi dan sifat-sifat tertentu. Adapun menurut Elizabeth Hurlock,
baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi kecepatan dan sifat atau kualitas kepribadian seseorang. Tetapi, seberapa besar pengaruh kedua faktor itu dapat ditentukan, masih sulit memperoleh jawaban yang pasti. Adapun beberapa faktor internal di antara lainnya mencakup, yang pertama itu ada intelijensi, yang kedua seks atau jenis kelamin, yang ketiga kelenjar-kelenjar, dan yang keempat ada kebangsaan. Yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar diri anak, seperti keluarga, gizi, budaya, serta teman sebaya atau teman bermain. Nah, dari unsur keluarga sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah laku anak, seperti sikap dan tingkah laku keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak. Kemudian, hubungan orang tua dan anak, serta hubungan dengan antar anggota keluarga dapat mempengaruhi sifatnya. Berikut rincian faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak kedua dan ketiga, serta seterusnya pada umumnya berkembang itu lebih cepat daripada anak pertama. Anak bungsu biasanya perkembangannya lebih lambat karena cenderung dimanja. Yang kedua, makanan. Pada usia kanak-kanak, makanan merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Bukan hanya berhubungan dengan kuantitas makanan, tetapi juga berkenaan dengan kualitas gizi yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu budaya. Faktor budaya sangat besar pengaruhnya, sehingga dapat mempengaruhi sifat kepribadian dan kedewasaan seseorang. Hal yang termasuk dalam faktor budaya di sini yaitu selain budaya masyarakat, termasuk juga pendidikan, agama, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya minta maaf jika dalam pembawaan kami terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.